Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Ade Solo Production. Kali ini kita akan membahas tentang Vario 150 tahun 2017 ya, generasi pertama. Bagi kalian yang lagi hunting Vario bisa cek dulu video berikut. Jadi kalau kalian yang mau cari Vario 150 second ya, generasi pertama sebelum lampu pisah, ini bisa jadi referensi baik untuk kalian. Jadi ini kebetulan dapat unit plat Gresik tahun 2017, warnanya coklat doff ya. Untuk kondisi fisiknya seperti ini, kita cek dari depan atas. Untuk visoknya atas seperti ini ya, warna smoke. Terus untuk panel atas seperti ini, dicek apakah kendor, apakah ada yang pecah. Lalu ke handle penyakit Vario 150 biasanya ada di handle rem belakang. Dia kalau udah lama dipakai biasanya agak dalam. Itu bisa di setel bagian roda belakangnya. Lalu ke bawah lagi ada bukan plat nomor. Ini untuk bodinya silahkan cek pada perpisahan antara bodi, jadi sini ke sini. Nah, itu ada gapnya. Itu biasanya kalau masih standar, dia gapnya rapi, nggak terlalu longgar kiri maupun kanan. Begitu juga gap dengan headlampnya. Nah, untuk headlampnya sendiri perlu dicek secara detail karena kalau terjadi kerusakan, biaya penggantian spare partnya lumayan mahal. Nah, ini bisa dicek bagian mikanya ada yang pecah atau enggak. Nah, kalau pecah biasanya kalau tidak diganti dan tidak ditutup, nanti akan ada air masuk dan merusak krom. Nah, ini karena ini masih utuh ya, nggak ada yang pecah, nggak ada yang rembes, jadi nggak ada air masuk sehingga kromnya itu masih kinclong. Nah, untuk lampunya dia LED gabung ya, jadi kalau beli partnya gini nggak bisa beli lampunya aja, jadi sekalian headlamp, kecuali Anda mau ngutak-atik sendiri. Lalu untuk spakbor, untuk yang ini dia versi yang doff, warna doff. Jadi catnya seperti ini. Untuk biasa pemakaian dia akan banyak banget di bagian spakbor. Nah, seperti ini. Untuk ke bawah lagi, dia velgnya kayak gini ya, kayak gini. Lalu ada untuk velg yang asli ada emboss Honda di sini bagian kiri. Ring 14, ban aslinya Federal tubeless seperti ini. Ini masih ban bawaannya ya, kilometernya soalnya baru 20.000. Lalu untuk cakramnya dia pakai satu piston mesin. Terus yang perlu dicek biasa kaki-kaki sok-soknya ada yang bocor atau enggak, ada baret atau enggak. Nah, kalau ini kotor belum dicuci. Kiri kanan itu ada baret atau enggak. Kalau ini insya Allah aman. Lalu kita ke bagian samping. Seperti biasa kalau kita cek bodi itu cek bagian gap antara
partnya, jadi antara sini dengan sini. Kalau longgar itu biasanya udah pernah dibongkar tapi masangnya nggak pas, atau mungkin ada yang kancingan di dalamnya ada yang pecah atau patah. Jadi kalau Vario ini bautnya soalnya sedikit, dia banyak kenokannya di dalam, jadi kalau ada yang patah dia pasti nggak akan bisa rapet. Lalu naik ke sini, untuk yang 150 dia udah ISS semua. Cuma ini penyakit Honda ya, ISS tuh banyak yang mati, nggak tahu kenapa. Tapi nggak masalah sih, untuk motor second biasanya di servis nanti bisa lagi. Lalu kita ke speedometer. Nah, kalau yang 150 ataupun 125 speedometernya bentuknya sama, tapi kalau yang 125 background lightningnya itu warna kuning, dan kalau yang nggak ISS dia nggak ada indikator yang tulisannya A ini. Nah, itu indikator ISS. Lalu kita cek lampu-lampu, sen semua, cek terutama lampu utama ya. Lampu utama itu lumayan mahal, soalnya dia belinya harus sama headlamp. Terus untuk kilometer sama indikator bensin dicek juga dia normal atau enggak. Kalau ini kilometer 20.000 belum balik ya. Kalau balik dia akan ada tanda -1 sebelum keluar angka odonya. Lanjut ke bagian bodi samping, sama semua seperti bodi yang depan, dicek sama catnya ada yang belang atau enggak. Kalau belang kemungkinan dia udah ada sepetan atau cat yang di repair. Lalu untuk stop lampnya masih biasa ya, dan ini penyakit yang sering muncul atau keluhan yang sering muncul, stop lampnya itu sering mati untuk Vario 150, 125 maupun Vario 125 yang lama. Nah, untuk ke bagian bawah spakbornya seperti ini. Di sini ada mata kucing di bawah sini. Lalu ke bawah lagi, untuk velg seperti ini, ada emboss Honda juga di bagian sana ya. Terus cover knalpot biasanya yang sering minta ganti ya, pecah atau bautnya itu udah longgar. Cuma harganya ini relatif murah, sekitar kurang dari 50.000. Terus cek bagian mesinnya, kabel-kabelnya yang bisa dilihat di sini. Kalau udah nggak rapi atau udah aut-autan, kemungkinan dia udah pernah di otak-atik ya, pernah dibongkar. Kalau masih rapi seperti ini, dia masih bawaan pabrik. Cek juga dek bawah sini. Ini biasanya yang sering rusak ya, walaupun harganya murah. Ini untuk beli nggak sampai 100.000, cuma kan bisa dicek juga dia pecah atau enggak. Biasanya baret sih, soalnya kena polisi tidur atau kena batu ya. Terus kita cek sok belakang. Nah, untuk sok belakang sama ya, sama kayak motor-motor yang pernah di-review Matic kemarin, dia bocor atau enggak. Untuk lebih jelasnya kita harus coba nanti. Bisa dicoba, kalau masih enak, soknya masih main, berarti masih aman. Untuk tahun segini seharusnya soknya masih baik, dan ini masih baik. Nah, untuk mesin dan CVT bisa dicek suaranya. Nah, kalau masih halus, terutama mesin ya, kalau CVT biasanya dia gredeg biasanya untuk Vario 150 maupun 125. Cuma itu bukan kendala besar, bisa diservis dan diganti, dan harganya relatif murah. Untuk mesin sendiri paling mudah kita cek bagian knalpotnya.
Kalau knalpotnya kering seperti ini, nggak ada rembesan oli, berarti dia kondisi mesinnya masih baik. Artinya tidak ada oli yang terbakar keluar ke knalpot, jadi nggak ngebul. Untuk cek nomor mesin, dia ada di bagian bawah CVT. Semua varian Honda Matic itu berada di bawah CVT. Dan untuk nah di sini ya. Dan untuk nomor angkanya, dia ada di sini. Nah, cek juga untuk bensinnya, dia ada karat atau enggak. Kalau karat kemungkinan bekas banjir ya. Baut-bautnya semua dicek masih urut atau enggak. Nah, ini kebetulan masih ada manual booknya. Biasanya kalau yang masih utuh, masih lengkap kayak gitu, biasanya motor terawat. Tapi untuk lebih jelasnya harus cek detailnya. Jadi mungkin cukup sekian info yang bisa diberikan, semoga bermanfaat. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.